Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berpendapat tentang belakangan ini yang marak, bagaimana Shopee membunuh UMKM, marketplace membunuh UMKM. Dua isu, intinya adalah marketplace itu membunuh UMKM yang pertama, yang kedua adanya indikasi Shopee membunuh UMKM. Kita lihat, saya akan menjelaskan dari penjelasan dari sisi saya sebagai seller yang ada di marketplace yang sudah 10 tahun menekuni dunia marketplace itu, dan juga melatih beberapa UMKM nasional, ya, pelatihan-pelatihan yang saya galakkan secara nasional. Nah, berita yang terjadi kita lihat, ya, kalau di YouTube saya ketik marketplace membunuh UMKM. Nah, saya ketik marketplace Shopee membunuh UMKM. Nah, marketplace saja. Marketplace membunuh UMKM. Nah, di dalam artikel ini Jokowi ungkap marketplace bunuh UMKM. Ternyata ini pemicunya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjawab informasi yang disampaikan Presiden Jokowi soal adanya praktek perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam negeri. Lutfi mengaku sudah menemukan indikasinya. Nah, indikasinya sudah ada, kita sedang pelajari dan kita perhatikan apakah orang yang mau jualan atau membeli di pasar Indonesia harus mengikuti peraturan di Indonesia, katanya. Dalam konferensi pers pembukaan rapat kerja Kemendak 2021 Kamis 4 Maret 2021, ya. Indikasi tersebut adalah munculnya pelanggaran perdagangan dengan cara predator pricing. Artinya di sini ada perdagangan predator pricing, yaitu membunuh harga dengan harga hancur-hancuran yang membuat pasar rusak. Salah satu potensi besarnya ada di marketplace ternama, anggap aja Shopee lah gitu. Jadi salah satu potensi besarnya ada di marketplace ternama, ini Shopee yang disebutkan. Kemudian memastikan nggak ada aktivitas yang hancurkan kompetisi dengan cara terlarang, yaitu predator pricing atau harga yang disiapkan untuk menghancurkan kompetisi. Artinya yang terjadi di Shopee memang begitu, hancur-hancuran harga terjadi di Shopee itu telah dilakukan. Produk-produk luar negeri dijual begitu sangat murahnya sehingga UMKM mati, kasarnya kan begitu. Dan ketika kompetisi rusak baru dinaikkan harganya. Dan ini adalah strategi dagang yang menurut saya sah-sah saja. Yang memang yang terjadi begitu di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, hancur-hancuran harga produk asing itu sehingga UMKM kita menggeliat mati. Dong kita, UMKM kita yang di marketplace itu 7% atau 5% ditambah hancur-hancuran, ya bisa tinggal 1% begitu. Jadi bisa hancur lagi. Meski demikian, tetap harus ada penyelidikan yang tuntas sampai kasus ini benar-benar jelas. Kementerian Perdagangan harus menyelidiki agar jika memang ada, maka tidak ada banyak lagi korban yang berjatuhan. Untuk perdagangan digital, saya ingin memberikan indikasi meski standar to be corrected. Untuk perdagangan digital saya ingin memberikan indikasi meski standar to be corrected, karena meski ada investigasi dan meski kita selidiki lebih jauh, dan kita negara hukum di mana praduga tak bersalah adalah sesuatu yang sangat penting yang disampaikan. Jadi memang benar harus ada praduga tak salah untuk menyelidiki kasus ini. Ketika hasil penyelidikan itu memberikan bukti pelanggaran yang konkret, maka perlu ada sanksi tegas demi mencegah kejadian serupa atau terulang, sehingga muncul ketertiban perdagangan atau memastikan tidak ada pedagang atau pembeli yang curang dalam masalah ini. Nah, apalagi Presiden Jokowi mengaku telah mengendus adanya praktek perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM domestik. Pengakuan tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 Maret 2021. Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak benar di perdagangan digital kita karena ada indikasi membunuh UMKM, tegas Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya untuk menindak praktek perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM. Jokowi meminta agar oknum-oknum yang dimaksud itu diperingatkan. Diperingatkan karena kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita naik kelas. Bagus. Nah, ini bagus sekali ini idenya. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan katanya. Nah, dari artikel ini yang diungkapkan, Jokowi ada indikasi, sudah menangkap indikasi ungkap marketplace bunuh UMKM. Indikasinya disebutkan adalah terjadinya predator pricing atau hancur-hancuran harga. Nah, ini akan diselidiki hancur-hancuran harga itu seperti apa. Nah, kalau bicara hancur-hancuran harga, sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi di marketplace, sudah sekian lama terjadi. Gerakan ini saling membunuh yang terjadi di marketplace itu sudah lama. Di Shopee, di Bukalapak, hancur-hancuran harga yang terjadi ini sudah terjadi lama. Kemudian kalau ini disalahkan, dibuat regulasi umpama sehingga dilaranglah aturan yang Bukalapak, Tokopedia dilarang. Itu di Indonesia. Wong kita ini digitalnya sekarang ini sudah transparansi, sudah pasar bebas. Kalau di Indonesia dilarang, tapi Alibaba, eBay, Amazon, kemudian AliExpress terjadi hancur-hancuran, toh transaksi dari sana, kemudian sama seller Indonesia dijual hancur-hancuran, bisa terjadi. Yang bikin hancur-hancuran itu bukan Shopee-nya. Memang mungkin Shopee bermain ya, tapi UMKM kita juga bermain karena terjadi pasar bebas. Menurut saya, predator pricing itu bukan solusi kalau pemerintah melakukan regulasi, tapi solusinya adalah, menurut saya, yang pertama, pemerintah ini tidak paham. Saya nggak ngerti ya, di pusat itu orang-orang hebat menangani UMKM. Kenapa UMKM bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak dikembangkan dengan baik? Kesalahan fatal menurut saya adalah kesalahan kebijaksanaan pemerintah dalam segi ini adalah melakukan pembiaran UMKM ini sengaja sepertinya dibunuh sendiri oleh pemerintah. Ini negatif thinking saya dari sisi negatifnya. Kenapa? Karena anggaran-anggaran yang diberikan oleh dinas, saya sebut anggap aja dinas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sampai turun di bawah, itu ada sampai ke dinas koperasi dan dinas Deperindak, anggap aja di kabupaten, contohnya di Kabupaten Jember. Edukasi yang dilakukan memang Deperindak Jember sama Deperindak sama dinas koperasi itu pelatihan digital sudah nggak ada habisnya. Sudah pembentukan komunitas dilakukan sangat banyak. Di Jember ada 60 komunitas dibina, ada ribuan UMKM dibina, termasuk Deperindak dan dinas koperasi, bahkan dinas pariwisata dan lain-lain itu melakukan. Yes, betul. Tetapi kebodohannya adalah pembinaan itu masih lipstik. Saya katakan pembinaannya itu lipstik, formalitas, menghabiskan anggaran, tidak terjadi to be continuous, tidak ada koreksi, laporan, report daily, weekly, monthly-nya, yearly-nya, pencapaiannya, achievement-nya. UMKM mana yang sudah masuk di tahap SEO ini, yang sudah masuk di copywriting, yang masuk SEO organik, SEO beriklan, nggak dipelajari di situ. Tidak ada evaluasi tindak lanjutnya, tidak ada. Sementara versus Bukalapak, Tokopedia, mereka melakukan gerakan masif, di dalamnya orang di training besar-besaran sebagai reseller, sebagai dropshipper, sebagai mesin penghancur, karyawannya diterapkan. Dan kemudian perubahan-perubahan besar terjadi di marketplace. Di marketplace itu terjadi perubahan besar, aturan-aturan regulasinya, tentang SEO-nya, tentang landing page, tentang itu sudah berlaku sendiri. Mereka menciptakan internal condition sistem digital, mulai dari SEO, mulai keyword, mulai copywriting dan seterusnya. Itu dilakukan updating yang luar biasa dilakukan di internal mereka, yang tidak seimbang pelatihannya dengan UMKM kita dari anggaran pemerintah. Kalau pemerintah melakukan pembinaan model begini 10 tahun, 50 tahun ke depan, UMKM kita tidak akan bisa berkembang.
mencapai 50% akan eksis di marketplace omong kosong. Karena pembinaannya itu tidak dilakukan maintenance secara khusus berbasis kurikulum. Ini penting. Jadi setelah dilatih dibiarkan, nanti pesertanya itu kadang-kadang yang unik, peserta UMKM bayaran. UMKM yang bukan UMKM, mereka itu tidak punya produk. UMKM yang isinya LSM, yang ikutnya UMKM bayaran lah, UMKM bodrek, itu banyak pesertanya. UMKM aslinya tidak dilatih. Dan kemudian kalau dilatih, mentoringnya itu abal-abal. Kalaulah serius mentoringnya itu benar-benar yang sudah praktisi betul, ilmunya tidak diberikan 100%. Mengapa? Karena pelatihannya hanya sehari, 2 hari, 1 minggu, setelah itu bubar. Tidak ada pembinaan. Ini terjadi di Indonesia dan nasional. Anggaran 100 triliun pun hanya habis untuk makan-makan, sewa hotel. Hanya seperti itu. Tidak ada to be continuous. Seharusnya dibikin kurikulum. Di data yang benar, UMKM mana yang dari nol yang kaptek, dipastikan yang ikut pelatihan itu punya produk, disurvei dengan jelas, siup TDP-nya dengan jelas, NPWP-nya dengan jelas, baru diikutkan. Langsung diikutin, kemudian didata nama-nama lapaknya itu dan perkembangannya. Mulai goal order, kendalanya apa, yang sudah naik kelas dinaikkan di level pelatihan berikutnya, yang sudah naikkan lagi dilatihkan ke pelatihan digital ekspor, terus dinaikkan. Jadi ada evaluasi yang berkesinambungan. Ini zero, pemerintah nggak melakukan. Ini salah fatal pemerintah tidak melakukan pola-pola pelatihan yang berbasis to be continuous, sehingga istilah naik kelas bagi UMKM di dalam digital hanya ngimpi, hanya omong kosong. Itu adalah omong kosong pemerintah, omong kosong para mentoring sekedar ABS, karena tidak diperlakukan secara to be continuous yang berbasis kurikulum. Nah, ini kesalahan-kesalahan pemerintah. Nanti dari sisi materi selanjutnya akan saya kupas kesalahan dari sisi faktor UMKM sendiri, dan ketiga adalah faktor kultural UMKM di Indonesia. 3 problem ini yang akan mengganggu. Seharusnya ketiganya terjadi sinergi. Kemudian LSM atau apa ya, saya sebut itu ya, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang UMKM, mereka itu bukan praktisi. Mereka adalah LSM teoritis, akademisi yang tidak mempraktekkan bisnis online secara praktek. Apa yang dilakukan Bukalapak, Tokopedia dan Shopee, atau Alibaba, atau AliExpress, atau Amazon, atau FBN dan seterusnya, mereka bukan praktisi seperti itu. Bagaimana mau bergerak dengan baik? Tender itu diberikan kepada bukan ahlinya. Yang menerima tender pemerintah bukan ahlinya, sehingga yang direkrut itu banyak UMKM bodrek, dan otomatis tidak ada kesinambungan, hanya pelatihnya sekali. Wah, ini ironis. Bagaimana digital yang dilakukan secara update pelatihannya hanya sekali, kemudian nanti ada pelatihan awal, ada pelatihan naik kelas, pesertanya ngawur lagi dan seterusnya. Ini adalah sia-sia, mubadir. Pemerintah dalam hal ini salah menyusun strategi edukasi kepada pembinaan UMKM naik kelas. Gagal total menurut saya di sini. Pak Jokowi gagal total. Padahal di dalamnya orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi menurut saya pemerintah dalam hal ini gagal total untuk mencetak UMKM naik kelas berbasis digital. Karena apa? Salah petik gitarnya, salah edukasi. Edukasinya tidak berbasis kurikulum yang to be continuous. Tidak ada pembinaan lebih lanjut, lebih evaluasi. Persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak terdata dengan baik dan tidak dilakukan evaluasi daily, weekly, monthly tentang pencapaian yang mereka menggunakan digital marketing, baik itu berbasis e-commerce, baik itu berbasis marketplace WA,
AIG dan seterusnya. Ini harus dikontrol dengan benar. Kalau ini dikontrol dengan benar, maka UMKM akan, yang sudah pinter ini melatih UMKM yang di bawahnya lagi. Mereka difasilitasi, yang sudah pinter ini dipegang oleh pemerintah agar memberikan ilmunya. Kalau tidak memberikan ilmunya, ini dilatih lagi. Mentoring, berapa besar mentoring ini sukses membina UMKM itu dievaluasi. Mentoring yang tidak pecus kita ganti lagi. Mentoring yang sekedar teori, sekedar termuka, kita ganti teorinya lagi dan seterusnya. Inilah pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah, kepada UMKM, menurut saya adalah salah. Di sini ada salah maintenance yang luar biasa. Salah kaprah pemerintah dalam penerapan anggaran itu tidak berbasis kurikulum, tidak berbasis kompetensi, tidak berbasis kepada penanganan secara hulu sampai hilir dengan baik. Nah, di sini kalau dilakukan regulasi Pak Jokowi sampai masa akhir jabatannya nanti sampai 2024 tetap begini, ya UMKM kita tetap aja hancur Pak, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa naik kelas apanya, akan turun kelas dan UMKM dibunuh Shopee. Benar, bukan yang kejam Shopee, bukan yang kejam marketplace, tetapi kita salah edukasi. Nah, itu dari sisi regulasi pemerintah. Nah, ini materi saya, boleh didiskusikan, boleh dibincang-bincang, itu pendapat saya. Jika ada kebenaran ya semata-mata dari Allah, karena saya praktisi, praktek aja. Jika ada kesalahan semata-mata dari mulut saya. Pada pemaparan kedua adalah faktor kesalahan dari sisi UMKM. Yang ketiga adalah faktor kultural edukasi kurikulum di Indonesia. Saya akan mengupas dari 3 sisi ini. Terima kasih, saya Imron pribadi. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya, karena saya bukan profesional di bidang digital IT, sama-sama belajar. Saya generasi tua, lulus tahun 95-96, di saat itu tidak ada digital. Saya belajar digital secara autodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.